أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati, Masya Allah. Rame ini ya. Mana bukunya sebagian ini? Siap mencatat. Ya, menulis. Nanti apa yang saya sebut itu ditulis. Ya, nanti terus kita tanya nanti. Di antara nikmat Allah juga adalah iman. Apa namanya? Iman. Pira rukun iman? 5 atau 6? Sing nang 5 angkat tangan. 5, sing nang 6 angkat tangan. Alhamdulillah. Ya, rukun iman 6. Pertama, iman kepada Allah, terus malaikat, terus kitab-kitab, terus para nabi, terus hari kiamat, hari rezeki, takdir. Beriman ini nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Paling atas iman kepada siapa? Kepada Allah. Dan iman kepada Allah tidak akan benar sampai kita mengimani 3 hal tentang Allah. Mengimani rububiyahnya, mengimani uluhiyahnya, dan mengimani al-asma was sifat. Harus seimanin rububiyahnya. Sekarang tulis. Iman kepada Allah tidak akan benar sampai mengimani 3 hal. Putri juga tulis. Apa yang 3 itu? Mengimani hanya Allah dalam rububiyah. Hanya Allah di dalam apa? Rububiyah. Yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, hanya Allah dalam uluhiyah. Apa artinya yang kedua? Uluhiyah. Dan yang ketiga, hanya Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, atau yang dikenal dengan tauhid al-asma was sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iman kepada Allah tidak akan benar melainkan dengan 3 tadi, yaitu mentauhidkannya dalam rububiyah, kemudian dalam uluhiyah, kemudian dalam al-asma was sifat. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ara iman ini ya sampai dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diantara nikmatnya nikmat sunnah. Nikmat apa? Nikmat sunnah. Apa nikmat sunnah? Yaitu nikmat beragama
sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beragama sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berakidah sesuai akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah sesuai ibadah Nabi dan berakhlak sesuai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini nikmat. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima melainkan kalau akidah kita, ibadah kita, akhlak kita sesuai dengan akidah, ibadah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya berada di atas sunnah niki nikmat yang besar yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah kita sebut tadi iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah tidak akan sah sampai mengimani 3 hal. Ngenteng oleh. Apa sih telu ini? Siapa yang bisa jawab? Nah. Terus Masya Allah hebat. Dia siapa namanya ini? Hamzah Has ini, Masya Allah. Hah? Udah disiapkan nggak? Alhamdulillah, mulai cerita gilangan. Nah, nih dari Masya Allah luar biasa. Becak hadiah nih. Nanti lagi kalau gitu. Alhamdulillah. Baik, lancar Hamzah Has ini, Masya Allah. Hamzah atau Hamzah Has namanya? Hamzah saja. Hamzah saja. Hamzah Anwar. Oh, Masya Allah. Bin Anwar. Alhamdulillah. Baik. Nah, itu dia nikmat diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur. Pada malam ini insyaallah kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab yang ke-12, yaitu beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan babul hathi alal izdiyad minal khair fi awakhiril umri. Artinya, tulis, bab anjuran untuk memperbanyak kebaikan di akhir-akhir usia. Akhir-akhir apa? Usia. Ya, usia senja. Jadi dianjurkan kita memperbanyak kebaikan di akhir-akhir usia. Apa itu akhir usia? Sembarang akhir usia. Nah, yang mana nama akhir usia? Mati, mana mati? Gue usia. Ini akhir. Toa, aino. Atau ada akhir usia berupa sakit. Dia namanya toa. Lagu sakit ya, dan dokter mengatakan gina berakhir wah. Nah, di saat seperti itu dianjurkan kita memperbanyak kebaikan. Ya, imma karena usia atau karena penyakit. Nah, kenapa kita perbanyak kebaikan di akhir usia? Nah, ibu-ibu, kenapa kita perbanyak kebaikan di akhir usia? Kata Syekh Salim Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan li'annahu awanul khitam. Karena akhir usia berarti ini menunjukkan khitam, penutup. Ginta penutup, wah, ginta betutup. Wa bihusnihi tahsulu thamaratu ta'at. Dan dengan bagusnya penutup, maka kita akan mendapatkan buah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, buahnya itu akan kita dapatkan dia kalau kita husnul khotimah. Kalau kita mati dalam kondisi yang baik.
Tapi kalau waliyadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah dari hal tersebut, yaitu kalau kita mati dalam kondisi kufur, waliyadzubillah, mati dalam kondisi syirik, waliyadzubillah, maka seluruh ibadah kita ini sia-sia, dia tidak ada buahnya. Nah, jadi dengan bagusnya penutup, maka kita akan mendapatkan buah dari kebaikan itu. Lagu mau cenge penutup, maka ndek tegin mau buah dari kebaikan. Sekarang ini kita jamin ke diri kita akan husnul khotimah, ini jamin ke diri kita. Ndek ditebu jamin diri kita. Kita hanya bisa berusaha. Nah, ngombe cara kita berusaha, yaitu di akhir-akhir usia, mari perbanyak kebaikan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, i'lam annal madara ala akhiril umri. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, ketahuilah bahwasanya kesimpulan dari kehidupan ini itu ada pada akhir usia. Kesimpulan dari kehidupan kita ini, ibu-ibu, ada pada akhir usia. Luwe dengan gawe kebagusan semasa hidupnya, tapi di akhir usia sulun-sulun kekufuran gaweina misal, kesyirikan gaweina misal. Maka itulah kesimpulan hidupnya, yaitu dia di atas kekufuran atau kesyirikan. Sebaliknya dengan misalkan sepanjang umurnya tele doang, dia memilih sholat, memilih berakhlak mulia, tapi di akhir usianya bertaubat, dia bagus Islamnya, pecu ya sholat di akhir hidup, tono meninggal dalam kondisi bagus itu, maka orang ini kesimpulan hidupnya apa? Dia bagus. Oleh karenanya kita sekarang sida pada ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di atas ketaatan, jangan dulu merasa tergiur, terkecoh, jangan sampai mengatakan aman, wah ngendeng, jangan, hati-hati. Nggak man banggayang perbuatan ini, karena kesimpulannya kapan? Di akhir nanti. Sebaliknya, sida yang berada dalam kemaksiatan, dalam kekufuran, kebid'ahan, dan lain sebagainya, mari selama masih ada nyawa, maka masih ada kesempatan untuk merubah diri. Kenapa demikian? Karena akhir kesimpulan kita, kesimpulan hidup ini adalah pada akhirnya, pada akhir kehidupan itu. Ya, jadi Syekh mengatakan, ketahuilah bahwasanya kesimpulan dari kehidupan ini adalah di akhir usia. Walihadza kana minad du'a al-ma'thur. Oleh karenanya di antara doa yang diriwayatkan, yaitu kita berdoa dengan mengatakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umurku yang paling baik adalah umur yang paling terakhir. Pihak umur tiang si paling bagus ini, kehidupan tiang si paling bagus, pihak ya si paling akhir. Wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik perbuatanku adalah perbuatan yang paling terakhir. Kenapa demikian? Karena kesimpulan dari kehidupan ini ada pada akhir. Nah, ya maksudnya niki Asy-Syaikh di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuatkan kita bab anjuran agar kita memperbanyak ibadah di akhir usia. Kenapa demikian? Karena kata Syekh Al-Utsaimin, kesimpulan dari kehidupan kita ini, kesimpulannya kapan? Di akhir usia. Kemudian kata Syekh Salim Al-Hilali hafizahullahu taala, dengan bagusnya penutup,
maka kita akan mendapatkan buah-buah dari ketaatan-ketaatan kita. Oleh karena perlu ya untuk kita terus berusaha agar akhir daripada kehidupan kita adalah ya berada di atas kebaikan. Nah, dalam bab niki tulisanangna itu ayat isi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan dituliskan kita beberapa hadis. Hadis pertama dalam bab ini beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, santri, kalau kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kewajiban kita? Bersalawat. Ya, kalau tidak berselawat, beliau bilang kita itu bakhil, paranak ini terpelit isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu kita sebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam, langsung kita bersalawat. Ya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah." Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallah." Allah memberi uzur. Allah masih nyade itu uzur ibu-ibu. Ila mri'in, Allah memberi uzur kepada seseorang. Akhara ajalahu, Allah mengakhirkan usianya hatta balagha sittina sanah, sampai usianya 60 tahun. Allah ngasih dia uzur seseorang itu sampai usianya 60 tahun. Dalam arti menecabut nyawan misal di teman 60 tahun. Baru 20 tahun cabutnya nyawan. Terus begitu ditanya sebuah permasalahan, kan DP sholat misal. Maka orangnya mengatakan, "Manu baru 20 tahun ya Allah di teman matang masih ngenteng anu." Masih bau beralasan dengan umur itu. Baru tapi selai tahun ya Allah, ngandeng masih bau beralasan dengan umur itu. Lagu amunawah 60 tahun dia bau beralasan malik. Dia tersebal lah terus. Wah 60 tahun misal lagu dia teman tahu baca Al-Qur'an misal. Kan dia baca Quran. Wah 60 tahun usia ande ini. Dia tegit bau beralasan, wah enggak 60 tahun saat dia itu usia ya Allah, ngenteng dia bau itu. Karena 60 tahun mana saat itu usia ya Allah. Nah, sebelum itu masih diterima uzur, kan? Tapi kalau sudah 60 tahun sudah tidak diterima uzur lagi. Ya, sehingga mun wah 60 tahun bekah fokus tuh hal akhirat. Kalau usia sudah 60 tahun, maka hendaklah kita fokus di akhirat. Ya, karena wah jarak wah arah uzur. Ya, mun masih telong desa tahun sang masih tengenang lah itu masih bajang ini ngenter dengan aku telong desa tahun bajang ini kita telong desa tahun. Masih bajang nih telong desa tahun. Hah, benar Haji. Masih bajang kan telong desa tahun. Masih lah telong desa tahun ya. Ya, lagu murah 60 tahun jendarak tanah. Dia tuh beralasan ngadu umur. Ya, masih di teman sholat, di teman puasa, di teman berakhlak mulia, ya masih gawe-gawe dosa, maka wah darah alasan lah. Kalau usianya sudah 60 tahun. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan qala al-ulama, para ulama berkata makna dari hadis ini lam yatruk lahu uzran. Allah tidak memberinya uzur
idza amhalahu hadhil muddah, jikalau dia terus lalai sampai dengan masa ini, sampai dengan usia ini masih doang lalai di agama. Wah 60 tahun usianya masih doang lalai yang agama, maka dia tidak diberi uzur. Yuqal a'dzara ar-rajulu idza balagha al-ghayata fil uzri, sebagaimana seseorang mengatakan diberi dia uzur ya kalau dia sampai kepada puncak uzur tersebut. Kita baca di sini sedikit penjelasan dari makna ini. Ya, dikatakan makna dari hadis ini annallaha ta'ala qad atammal hujjah 'alal insan. Bahwasanya Allah telah menyempurnakan hujjah. Menyempurnakan alasan-alasan atas manusia ini. Menyempurnakan penjelasan-penjelasan. Alladzi yablughu sittina minal umri, kalau dia sudah usianya sampai 60 tahun. Mudah usianya 60 tahun wah luwe wah mauna hujjah. Luwe wah dengarna dalil-dalil, luwe wah dengarna hadis-hadis. Lianna hadzal umra yu'tabaru nihayatal quwwati wasyabab. Karena kalau sudah usianya 60, maka sudah di puncak dia itu. Wah luwe, wah nana. Si dengar-dengar ini. Wah le puncak jamak wah ya. Haitsu yakunu qad hasala lahu minat tanbihati wad durus minal hayat. Di mana selama perjalanan ini dia sudah banyak mendapatkan pelajaran hidup. Peringatan selama dia hidup. 60 tahun masa kan dia nemu peringatan dalam hidup. 60 tahun hidup, maka sudah banyak pelajaran dia dapat. Mulah 60 tahun hidup kira-kira wah pira kali tenguburang ini. Pira kali tenguburang wah kira-kira. Mun 60 tahun usia ente. Bahkan wah kerang gati wah nguburang batur pelajaran kan iki. Pelajaran gati ini. Ya. Kemudian angkun kejadian-kejadian dan kehidupan ini wah luwe tedait kah mun hidup selama 60 tahun. Nah, itu sudah cukup menjadi peringatan bagi dia. Sehingga amun wah 60 tahun dek neman doang mengambil pelajaran dari hal tersebut, maka dia tidak ada uzur dan uzurnya. Ya. Ma yakfi liyakunu ala basiratin bi ta'atillah. Pelajaran-pelajaran yang cukup baginya sehingga menjadi basirah. Sehingga menjadi petunjuk baginya untuk taat kepada Allah. Kita dengan mati terus harus bilang jelu selama 60 tahun. Masa ke ino ndek gin mia ya sadar. Mun masih doang dia sadar doang bahkan keterlaluan wah ini. Karena ya keterlaluan benar uzur wah ya di hadapan Allah Subhanahu. Ini kurang lebih maknanya ngene. Makanya Al-Imam Qatadah beliau mengatakan i'lamu anna tulal umri hujjah. Al-Imam Qatadah mengatakan ketahuilah bahwasanya panjangnya umur ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum kita. Panjangnya usia ini alasan bagi Allah untuk menghukum kita nanti. Nah ibu-ibu, dah kan tekan doa anta ya Allah peluang usian tiang peluang ngente doang ngene. Padahal Imam Qatadah mengatakan panjangnya umur itu akan menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum kita. Jadi tuntutan bagi kita nanti. Kita akan dituntut gara-gara panjang umur. Fata'awwadzu billah, maka berlindunglah kepada Allah. Beliau mengatakan panjang umur sebab kita akan dituntut nanti. Maka berlindunglah kepada Allah an-nu'ayyar bitulil umri. Berlindunglah kepada Allah agar kita ini jangan dihina
dihinakan oleh Allah gara-gara dipanjangkan usia. Angka muntah ngendang tipe Allah, ndak ngendang pelu doang ibu-ibu. Ya Allah peluang umur tiang perbanyak rizkin tiang. Karena kan biasa ngendang. Ndak ngendang pelu doang ibu-ibu. Lagu rubu ya, ya Allah peluang umur tiang li atas ketaatan. Nah. Sadi ya Malik ikatan li atas ketaatan. Sehingga pelu umur dalam sholat, pelu umur dalam berakhlak mulia, pelu umur dalam membantu orang. Tidak sekedar pelu umur, karena pelu umur niki akan menjadi tuntutan nanti. Dan beliau mengatakan, Imam Qatadah mengatakan waqad nazalat, padahal telah turun ayat awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, tidakkah telah kami beri engkau umur yang dengannya seseorang itu sudah bisa mengambil pelajaran. Piran kenana mengambil pelajaran, yaitu kalau usianya sudah 60 tahun. Nah, jadi Imam Qatadah di sini justru meringatin itu, onya-onya le pelo umur. Karena dengan si pelo umur naino agin tertuntut isi Allah. Ya, oleh karenanya muntang yang pelo umur dak lupa rombok ya. Ya Allah perpanjang usia saya di atas ketaatan. Rombok ngadu ketaatan ibu-ibu. Ya, agar nanti kita dengan bertambah umur, bertambah ketaatan, maka pahala yang bertambah. Nah, niki kurang lebih makna daripada hadis ini. Ya, santri ada yang nulis hadis tadi, artinya ada yang nulis. Ada yang nulis artinya. Ini siapa ini? Yang di belakang. Bukan Iskandar? Oh, bukan ya. Iskandar yang di LKSA mirip rupanya. Oh, iya. Enggak pernah di LKSA, enggak pernah ya? Oh iya. Mirip Marwan Iskandar. Baik. Ada yang menulis arti hadis? Nah, ini ditulis artinya. Artinya? Apa coba artinya? Baca. Siapa namanya, Ustaz? Umair. Iqra ya Umair. Iqra ya Umair. Artinya? Ketahuilah bahwasanya kesimpulan ini adalah di akhir usia. Oh, itu bukan hadis, itu ucapan Syekh Al-Utsaimin. Ya, ketahuilah bahwasanya kesimpulan dari kehidupan ini adalah di akhir usia. Itu perkataan Syekh Al-Utsaimin itu. Hadisnya ada, Allah tidak akan memberi uzur. Ditulis itu. Ada yang nulis yang putri, ada yang nulis? Enggak ada. Nah, siapa itu? Ada. Santriwati kayak ini atau ibunya santriwati ini? Santriwati kita tanya ini. Papu narwana. Ya, jadi Allah tidak menerima uzur seseorang yang diakhirkan ajalnya hingga sampai 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun maka tidak ada uzur bagi dia. Baik, kita baca sekarang faedah daripada hadis ini. Tulis santri. Faedah dari hadis ini. Faedah pertama, si'atu rahmatillahi bi'ibadihi. Hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah bagi hambanya. Apa nama rahmat? Siapa nama rahmat? Ada nama rahmat di sini? Apa arti rahmat? Rahmat artinya kasih sayang. Apa nama kasih sayang? Apa bahasa Pitai itu kasih sayang? Ini baju kuning. Apa bahasa Pitai-nya kasih sayang? Rahmat. Oh, luar biasa ini. Kalau bahasa apa berarti ya?
Kasih kangen kan? Ndek kangen, kasih sayang. Ya ini dia kasihan sama kita. Allah Subhanahu wa taala. Dia terus menyayangi kita. Ya, karena dia kasihan kepada kita, akhirnya diberi kita rezeki. Dia kasihan kepada kita, diberi kita kehidupan, diberi kita kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, nah intinya bahwasanya hadis ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Buktinya yaitu kita diberi uzur sampai 60 tahun. Ya, kira-kira dalam 60 tahun niki pira kali kita berbuat dosa kira-kira ibu-ibu. 60 tahun kira-kira dosa. Dosa. Lalu terus kita dimaafkan oleh Allah terus sampai 60 tahun saat itu uzur. Ya, manusia kira-kira pira kali kita bersalah kira-kira manusianya ampun nagin. Ampun memilih maafang itu kah? Paling 2 kali kan? 2 kali minta maaf masih saya maafkan. Tapi kalau sudah 3 kali, ini manusia awas, kan? Ini manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala 60 tahun dan mendotang itu dalam kesalahan. Dikasih kita uzur. Ya, bahkan setiap kita berbuat maksiat dimaafkan, terus dimaafkan. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Kemudian faedah yang kedua, annallaha la yu'aqab al-ibadu illa ba'dal hujjah. Allah tidak akan menghukum seorang hamba, tulis santri. Allah tidak akan menghukum seorang hamba sampai datang kepadanya hujjah. Sampai datang kepadanya penjelasan. Kalau sudah jelas sebuah hukum, terus gawenya kesalahan ini, maka baru dia dihukum. Tapi kalau orang ini nggak tahu hukum, melakukan dia kesalahan, dia nggak tahu kalau itu salah, maka orang ini tidak akan dihukum. Hukumnya. Ya, kita nanti di dunia ini, misal dia nggak tahu hukum, tiba-tiba ngelanggar itu, kena hukum kita. Kita nggak tahu kalau jalan ini adalah satu jalur, tiba-tiba itu melawan arus. Ya, begitu melawan arus stop, mana polisi. Ya, ada apa Pak? Anda melawan arus. Wah, dia yang tahu ya, nggak ada istilah nggak tahu, denda, langsung. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala betul sayangnya kepada kita, kita kalau nggak tahu, maka kita tidak dihukum, nggak dihukum. Sampai kita apa? Sampai kita. Misal tiang bulan puasa, tiba-tiba tiang nginem, lupa tiang kalau jelo itu adalah jelo dengan puasa, lupa nginem dia, bahkan mangan terus sepiring nasre. Minum mau kenyang, setelah kenyang astaga aku puasa, berdosa kita kira-kira, ndek tak berdosa. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Intinya bahwasanya Allah tidak akan menghukum seorang hamba sampai dia mendapatkan hujjah orang itu, sampai jelas baginya hukum dan hakam. Jelas ini bapak-bapak, ibu-ibu, jelas ibu-ibu. Sudah ditulis santri? Sudah? Apa yang kedua? Bahwasanya Allah tidak akan menghukum terus sampai ayo, mantap, masyaallah. Yang ketiga, faedah yang ketiga, istikmalus sittin madhinnatun linqida'il ajal. Kalau sudah sempurna 60 tahun, maka besar kemungkinan akan habis ajalnya. Ya, tulis santri, kalau sudah usia 60 tahun, maka besar kemungkinan akan habis ajalnya. Kalau usia sudah berapa?
60 tahun, maka besar kemungkinan akan habis ajalnya. Kenapa? Karena memang Nabi kita SAW mengabarkan bahwa umur dari umat ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang lebih dari 70 tahun, sedikit. Bapak, ini pira usia Anda, Pak? Pira usia Anda dah? Ara 60? Lebih? 70 ara? Oi, lu diskon dah berarti nih. Lu diskon, hati-hati. Berarti harus siap-siap. Berarti ide ini kajin tekelam ini pengajiannya tentang ide ini. Memperbanyak kebaikan di akhir-akhir usia. Nah, kalau sudah usia 60 tahun maka besar kemungkinan akan berakhir. Karena usia umat ini antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Kemudian terakhir karena niki waktu terakhir ya, at-tanbihu 'alal isti'dad lil akhirah. Faedah keempat santri. Hadis ini peringatan. At-tanbih, peringatan untuk bersiap-siap menghadapi hari akhirat. Peringatan bersiap-siap menghadapi hari akhirat. Makanya di saat turun surah An-Nasr para jamaah, ya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana. Apa artinya idza jaa nasrullah? Jikalau sudah datang pertolongan dari Allah, wal fath, dan jikalau sudah datangnya penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa ra'aitan nas, kemudian engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, sahabat Ibnu Abbas ditanya, ini tafsirannya apa? Maka dia mengatakan, ini ayat ini menunjukkan dekatnya kematian Rasulullah SAW. Ngene, kita pintarnya para sahabat ini. Ya, ayat mengatakan jikalau sudah datang pertolongan dari Allah dan kalian menaklukkan kota Makkah, kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ditanya sahabat ini, apa artinya ayat ini? Dia mengatakan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Ini benar penafsirannya, subhanallah. Makanya beliau di dekat-dekat ajalnya, beliau sering membaca tasbih, sering membaca istighfar. Ya, ayat ini mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah kepada Rabbmu dan beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia penerima taubat. Makanya Nabi SAW di akhir-akhir usianya, beliau memperbanyak tasbih dan memperbanyak istighfar. Nah, itu nengke munara idap-idap. Entah karena usia atau entah karena penyakit ibu-ibu, maka perbanyak tasbih, perbanyak istighfar, perbanyak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mun wah ara idapna. Idap ngombe ibu-ibu, idap ginule. Ya, bapak-bapak nara idapna, perbanyak tasbih dan perbanyak istighfar. Jadi faedah keempat ini yaitu peringatan untuk bersiap-siap menghadapi hari akhirat. Taib ini dia 4, kita cukupkan untuk faedah hadis niki. Banyak faedah di sini, tapi karena waktu niki tidak memungkinkan, maka kita cukupkan dengan 4 faedah ini. Dan santri setelah azan kita tanya jawab santri ya. Jangan kabur dulu. Kita akan ada tanya jawab nanti. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila tak azan dulu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حول. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Ada ke yang belum jelas tentang kajian grup? Arahnya bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum jelas? Ibu-ibu jelas semua sudah? Alhamdulillah mulai jelas. Bapak-bapak ada yang belum jelas? Oke, sila pakai mikrofon. Ambilkan, ya antar belakang. Oke. Terima kasih Ustaz dari perlu saya juga tadi masalah tauhid. Oke. Kita belum tahu juga ini. Tauhid itu tadi beri tiga ya. Oke. Rububiyah, Rububiyah. Oke. Nah, jadi kita tolong penjelasan yang ketiga itu belum kita pahami. Oh gitu. Tolong Jelaskan yang tiga niki, masya Allah. Sekip pengajian niki ulang itu ngaji dengan awal berarti niki. Tapi secara ringkas ya. Jadi iman kita tidak akan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengimani, mentauhidkan Allah dalam tiga hal. Pertama, mentauhidkannya dalam rububiyah. Rububiyah mun bahasan kita kurang lebih dalam pemeliharaan alam ini. Dalam menciptakannya, mengaturnya, menghidupkannya, mematikannya, ya. Nah, harus ditauhidkan Allah dalam arti meyakinin mesa Allah melihara alam ini.
Melihara dalam arti menciptakannya, ya, mengaturnya, memberinya rizki, menghancurkannya lagi nanti. Ini mesak-mesak na Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, mentauhidkannya dalam uluhiyah. Yang mana nama uluhiyah? Uluhiyah artinya al-ibadah. Berarti mesak-mesak Allah sita ibadahin. Jadi hati kita harus yakin, hati kita harus mengimani bahwasanya yang berhak diibadahi, si kena teibadahin hanya Allah. Sehingga dengan si nyembah selain Allah, ino perbuatan dekna kena. Karena si kena ino hanya si nyembah tiba Allah. Ino kenana tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang hanya Dia memiliki sifat seperti itu. Karena laisa kamitslihi syai', Allah tidak pada kanca apapun juga. Ya, hanya Dia memiliki sifat-sifat seperti itu. Ya, misalkan sifat menghidupkan, sifat mematikan, sifat mendengar, sifat melihat yang sempurna itu, ya, itu hanya sifat-sifat seperti itu hanya dimiliki oleh Allah. Dia tekanggu ada yang makhluk marak sifat Allah dia tekanggu. Allah Dia maha mendengar segala-galanya. Ndak bareh tengenang wara wali mendengar segala-galanya, enggak boleh. Bebelengan tetanggor walino dengerne itu enggak boleh. Ini sifat ini hanya bagi Allah. Bembe tahu tegitaan itu si walino enggak boleh meyakini seperti ini. Ya, ini sifat hanya milik Allah yang Dia melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu. Intinya niki secara singkat mentauhidkan Allah dalam rububiyah. yakni meyakini mesak-mesakna melihara ya alam ini. Sehingga nika sein jaga gunung mesak Allah jaga. Ndak tengenang bare sing jaga gunung endah ara embah ijo misal embah apa enggak boleh. Embah apa jarana enggak boleh. Ya kan ara dengan meyakini embah ini yang jaga gunung ini kan. Begitu ngempok gunung no, iya pertama kali kena embah ini. Nika mana mati mbah sih jaga gunung terus. Nah, jadi nggak boleh meyakini seperti itu. Intinya pemeliharaan alam ini hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mentauhidkannya dalam ibadah. Dalam arti kita harus yakin si kena teibadahin hanya Allah. Menara dengan nyembah selain Allah, nyembah malaikat, nyembah nabi, maka harus kita yakini itu salah itu. Harus diyakini. Saya nyembah nabi, ya salah ino. Arake dengan nyembah nabi, arake. No, dengan nyembah Nabi Isa sembahana, Nabi Isa sembahana. Nabi Isa ane nengendem, ya Nabi Isa. Mun bahasa dia wahai Yesus, Nabi Isa. Kan Nabi sembah. Nyembah malaikat. Arak dengan nyembah malaikat ini juga enggak benar, salah ini. Harus yakin salah ini. Harus yakin. Kita ganggu ragu, enggak boleh ragu. Mun ragu berarti dia teman beriman kan. Dengan si beriman yakin dia sisi nyembah malaikat salah ini. Karena yang benar hanya yang nyembah Allah. Araknya manusia nyembah malaikat melalui ya, bahkan mereka mengatakannya Ruhul Kudus, roh yang mulia itu malaikat Jibril. Nah, malaikat enggak boleh disembah. Yang disembah siapa? Hanya Allah. Itulah dia tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid al-asma wa sifat, yaitu menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat. Lagu ingat ya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dia dengan makhluknya. Jadi tetapkan dia sifat-sifat itu, tapi jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Beniki secara singkat.
Nggih, kalau kita jabarkan dia ngena seki pengajian, bahkan mungkin 3 kali pengajian rububiyah sekali, uluhiyah sekali, al-asma wa sifat sekali. Bahkan disusun sebuah kitab hanya untuk 3 jenis. Terbaca itu besar setahun menunggu. Niki secara singkat saja. Wallahu ta'ala. Sila masih Arab sindek jelas. Ibu-ibu, mobil mana ibu-ibu? Sampun jelas ibu-ibu. Mik ini. Saya. Oh, saya. Niki mik ini. Uras, atengan Ustaz. Atengan Ustaz, atengan. Ya. Ada satu pertanyaan. Nggih, Ustaz. Jadi dari penjelasan tersebut, di satu sisi Allah ampuni dosa kita di saat kita tahu hukum Nggih, dari perbuatan tersebut. nggih. Tapi di sisi lain pula kita istighfar untuk membedakan posisi tanpa istighfar tapi dengan yang tidak mengetahui tadi, terus diampuni ketika beristighfar atau sesuai dengan bonus usia penjelasan sebelum Nggih. ya, di bawahnya itu insya Allah akan Dapat selalu diampuni. uzur. Nah, jadi kaitannya dengan diampuni dengan tidak, artinya sah harus istighfar ampuni dosa kita. Setelah 60. Oh gitu. Nggih. Afwan. Jadi ya pertanyaannya sak ke dengan bertaubat saja baru diampuni dosa kita kalau sudah berusia 60 tahun. Ya, karena ampunan tadi dijanjikan kalau usianya belum 60 tahun. Jadi tadi ya hadis ini berbicara tentang beralasan. Munte sebelum 60 tahun maka masih bisa usia ini menjadi alasan. Ndek tiang man pecu ya Allah karena ndek tiang man 60 tahun. Ndek tiang man masak karena belum 60 tahun. Nah, masih ada kemungkinan diterima alasan itu kalau usianya masih di bawah 60 tahun. Tapi kalau sudah usia di atas 60 tahun, maka usia ini sudah tidak bisa lagi menjadi alasan. Dekna bau miak ya jadi alasan Malik wah. Ya, dek tiang man matang ya Allah. Ngene padahal usianya pira 60 tahun wah lebih dengan masak wah ini arong naloas. Ya, ngene jadi usia sudah tidak bisa lagi menjadi alasan. Ya. Nah, adapun dia ini akan diampuni atau tidak, nanti itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mereka yang berdosa sengaja berdosa di usia muda, bisa saja dia tidak diampuni oleh Allah. Sebaliknya, bisa saja orang yang berdosa setelah 60 tahun, gawe dosa ya Tuhan, bisa saja dia diampuni oleh Allah. Adapun dia diampuni atau tidak, itu sudah haknya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini sekarang nggak bisa lagi membuat umur ini menjadi uzur. Kalau usia kita sudah lebih dari 60 tahun.
Tapi kalau dia masih di bawah 60 tahun berarak teandelang jadi uzur kah? Ya Allah usia masih kurang 60 tahun ini ngenteng. Sehingga gara-gara masih kurang 60 tahun masih ada kemungkinan untuk dimaafkan. Ya. Jadi intinya bahwasanya dia dimaafkan atau tidak dosanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun niki berbicara tentang bau tepiak jadi alasan atau di saat usianya di bawah 60 maka bisa dijadikan sebagai alasan. Lagu udah usia di atas 60 tidak bisa lagi dia menjadi alasan. Sehingga angka munah 60 tahun silahkan perbanyak ibadah karena usia sudah bukan lagi menjadi alasan. Adapun dia dimaafkan atau tidak nanti maka itu kembali kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Angka pas muntah usia 60 sila perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena sesuatu yang akan menjadi uzur bagi kita sudah hilang. Apa itu yang menjadi uzur bagi kita? Usia. Sudah hilang uzur. Maka perbanyak istighfar di sana. Mudah-mudahan istighfar itu nanti bisa membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini uzur bagi kita, Ustaz. Adapun ampunan itu tetap menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mereka usia 60 tahun itu dimaafkan oleh Allah karena kasih sayang Allah. Bisa saja mereka yang berdosa 40 tahun terus sudah berdosa, bisa saja mereka tidak dimaafkan. Itu sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi uzur untuk kita kan? Ya, mudahan jelas. Wallahu taala. Alhamdulillah. Mas Yara, kalau sudah habis kita mau tanya santri, ide Bu, Ara karena gue beruan ini. Ara arwana sebulan kah? Pakai mikrofon karena. Enggak ada. Bener nih. Nyesal pada Bu. Baik santriwati siap kita ada kuis ini. Siap, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertanyaan pertama. Ya, angkat tangan baru jawab. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Ada yang ingat? Santriwati, siapa perawi hadis ini? Imam Bukhari ke Imam Muslim ke Imam Tirmizi ke Imam Sahih ngenteng one. Ada yang ingat? Oh, lupa itu. Masih minta itu ya, lupa katanya. Ara ke? Itu santriwati itu jilbab biru angkat tangan. Bukan, santriwati dah ke wali santriwati. Santriwatinya bukan walinya. Ara. Mana? Mana ini? Oh, akhwat. Iya, mana dia coba? Siapa perawinya? Yo, kok malu? Oke, saya ganti soalnya kalau gitu. Ada? Ayo ini, yang jilbab mana? Pilihkan salah satu. Hadis Bukhari. Masya Allah, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Langsung maju dia. Lalu kita panggil, alhamdulillah. Salam. Masya Allah. Siapa namanya? Zulfa. Masya Allah. Barakallahu fiki ya Zulfa. Oh, Masya Allah. Allah barik laka fi hasan. Masya Allah. Baik, pertanyaan kedua. Sebutkan satu faedah dari hadis ini. Nangka itu. B ya.
satu faedah dari hadis ini. Mana dia? Angkat tangan lagi, akhwat. Oh dia, yang hijau sekarang. Ayo. Ayo, gaya. Gak apa-apa minton kan? Luasnya rahmat kita diberi umur sampai 60 tahun. Masya Allah, luasnya rahmat Allah kepada kita, di mana kita diberi uzur sampai 60 tahun. Luar biasa. Kalah dari ibu-ibu. Masya Allah. Tafadhali. Siapa namanya? Nur Hidayah. Masya Allah. Barakallahu fiki. Satu lagi yang putra. Jangan kalah ini. Putra, jangan kalah. Ya. Sebutkan ucapan Syekh Al-Utsaimin tentang anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia. Ucapan Syekh Al-Utsaimin tadi. Kenapa kita harus memperbanyak kebaikan di akhir usia? Disebutkan sama Syekh Utsaimin tadi. Kenapa? Ayo, putra atau putri B bejulu ini. Nah, mana yang duduk di sini tadi itu, mana dia? Ah, itu dia. Ah. Yuk. Ah. Tadi ada yang baca dia tadi. Dibilang dia itu hadis. Kita kasih kisi-kisi. Ya. Kisi-kisinya tadi dibaca tadi. Dibilang dia hadis padahal itu bukan hadis. Ya Allah. Kenapa kita memperbanyak kebaikan di akhir usia? Santriwati, kalau nggak ada banin ini, banat kita minta sekarang ini. Tadi dibaca tadi. Ada? Oh, nyerah. Dia merah duluan akhirnya nih. Ayo Umair, malu-malu. Masa malu, baca. Masa laki malu? Ayo. Baca tadi pakai mimin dulu. Mana dia? Yalah. Udah ketemu? Ayo baca. Bila bahwasanya kesimpulan hidup ini adalah di akhir. Aywa, itu dia. Bahwasanya kesimpulan dari kehidupan ada pada akhir kehidupan itu, akhir usia. Kalau dia bagus akhirnya, maka kehidupan itu apa? Bagus. Kalau buruk akhirnya, berarti kehidupan itu apa? Buruk. Jelas? Umair? Ismuka Umair, fadhal Umair. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik, hayakumullah Umair. Barakallahu fiikum. Taib, ini dia mungkin yang bisa kita sampaikan para jamaah. Terima kasih banyak atas segala-galanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih banyak. Santri dan santriwati juga. Ya, kurang lebih niat yang minta maaf. Mudah-mudahan ya duduk kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan banyak kebaikan insyaallah. Ya, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, bisa kita amalkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan di sisa usia kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.